konsultan waktunya hari ini dokter untuk membimbing kami dengan materi pengayaan yaitu dasar-dasar fototoraks. Baiklah untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dengan terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftalana bima'rifatika wa sahlana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baiklah untuk menghabiskan waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Harun Iskandar, spesialis paru konsultan, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Kami persilahkan dokter. Ya, waktu kita kan 10.48 ya, ya maksimal 1 jam ya, supaya kita bisa tetap untuk sholat Jumat. Hari ini tentang dasar-dasar fototoraks ya. Nanti banyak slide-nya tapi saya akan skip, saya fokus di hal-hal yang penting saja ya karena eh, ya, ya ini mungkin dari radiologi bahwasanya yang udah ditembus itu biasanya dia hitam termasuk paru ya itu biasanya hitam ya udara pada pneumotoraks ya pada PPOK kemudian bayangan putih itu gambaran sukar yang ditembus misalnya pada tulang ya difusi ya itu massa itu biasanya eh, lebih putih karena sinar X itu susah melewati kemudian lanjut aja nih ya. Nah ini urutannya ya pertama tentu eh, paling pertama identitas dulu. Jadi identitas fotonya ada tidak, namanya, dan bukan hanya nama. Harus juga lihat nomor registrasinya. Kalau karena nama itu banyak samanya. Ya, misalnya Imam, banyak sekali orang yang namanya Imam. Ya, Aisyah, banyak orang namanya Aisyah. Sehingga tolong jangan hanya nama. Banyak kasus kejadian itu di rawat inap itu dalam satu perawatan ada 2 orang dengan nama yang sama. Sehingga tolong selalu lihat namanya, yang kedua nomor registrasi. Ya, statusnya itu yang biasanya tidak mungkin 2 ya, registrasi daripada pasien itu. Tolong selalu cek itu. Kenapa? Penting kalau misalnya pasien itu anggaplah dia pneumotoraks ya. Misalnya anggaplah ada namanya Imam 1 pneumotoraks, yang imam yang satunya lagi bukan pneumotoraks, lalu imam yang satunya itu kita pasang WSD, itu sudah tergolong malpraktek. Ya, karena sudah ada unsur kelalaian di situ dengan kita tidak melakukan patient safety itu bisa kita bisa kena dengan undang-undang kesehatan yang baru pasal 432 itu kalau kita melakukan kelalaian medis, seorang tenaga medis yang melakukan kelalaian medis sehingga menyebabkan orang itu cacat, dia bisa dipenjara 3 tahun atau didenda 250 juta. Kalau sampai meninggal, penjara 5 tahun atau didenda 500 juta. Jadi tolong dipegang, ya, pegang kata-kata bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membuat kita lebih aware, ya, lebih waspada dan sesuai SOP. SOP-nya apa? Cek statusnya, cek namanya, dan cek nomor rekam medisnya. Ya, kemudian tanggal lahir dan tanggal pengambilan foto. Ya, kadang-kala ini fotonya misalnya 2024 sekarang, ternyata fotonya ini adalah 2014 karena kita tidak terlalu perhatikan misalnya. Dicoba cek waktu pengambilan foto. Karena itu foto yang saat ini dengan foto 1 tahun lalu itu sangat berbeda. Banyak yang bisa terjadi dalam waktu 1 tahun. Itu wanti-wanti tolong diperhatikan itu. Baru kemudian kita masuk ke fotonya. Ya, fotonya yang kita lihat ya tentu ya kita lihat ya tadi identitas pasien, posisinya. Posisi itu bisa PA atau bisa AP. Ya nanti saya tanya ya, yang main HP selama kuliah saya tanya nanti siap-siap saja. Artinya sudah tahu
Nah, kemudian posisi posterior anterior. Bagaimana itu posisi posterior anterior? Jadi ini pelem, kita berdiri pasien di depan pelem dan tangan biasanya buka. Kenapa tangan seperti supaya skapula tidak mengganggu pandangan paru. Ingat kita ini fokusnya nanti di paru. Sehingga posisi yang paling bagus itu adalah posisi PA karena tangan terbuka, ya. Kemudian inspirasi harus cukup. Jadi tarik napas, tahan, langsung potong. Ya, kenapa inspirasi harus cukup supaya paru juga kelihatan lebih jelas. Ingat itu, ya. Posisi PA. Nah, kemudian kalau AP biasanya pasien-pasien yang sesak, yang tidak bisa berdiri, ya, tidak sadar, itu terpaksa kita minta posisi AP. Kekurangannya nanti skapulanya akan kelihatan tumpang tindih dengan parunya, sehingga kalau ada gambaran infiltrat dengan posisi AP itu jangan buru-buru, ya. Siapa tahu itu adalah akibat dari tulang, ya. Ya, ya. Kemudian marker, ya. Nah, marker itu ya ini juga banyak pengalaman juga kasus. Ada yang sampai ada skorsing sampai ada yang dikeluarkan gara-gara ini marker. Bukan di sini ya, tapi waktu saya pendidikan paru dulu di Surabaya ada yang sampai dikeluarkan. Kenapa? Markernya di sebelah kanan, ya, ya, tertukar, ya, tertukar. Maka dia pasang WSD. Ternyata, maaf dok, markernya salah. Jadi hati-hati. Marker yang dipoto itu juga belum tentu benar. Kan itu orang yang pasang, toh. Kalau itu orang radiologinya salah pasang, yang harusnya misalnya radiolog baru terus apa, radiografer baru terus salah pasang, hati-hati juga. Maka nanti konfirmasinya di mana? Pemeriksaan fisis. Karena pemeriksaan fisis, jadi kalau misalnya ada pasien dengan efusi pleura hasil fotonya, konfirmasi dengan pemeriksaan fisismu. Sama juga kalau mau fungsi pleura, jangan foto saja. Ingat itu kata-kata saya. Harus konfirmasi. Ada pneumotoraks, jangan hanya foto saja. Oh ini pneumotoraks kanan. Yang mau pasang WSD kanan. Konfirmasi dengan fisis diagnostik. Itu sudah banyak kasus kejadian salah pasang marker. Jadi markernya ada tapi belum tentu benar. Maka nanti pada saat ya, pasien datang ke kita akan mengkonfirmasi. Tidak bisa nanti misalnya kita salah pasang WSD ya. Sudah berapa kali kasus ya salah pasang WSD. Tuh kiri harusnya dipasang di kanan, dipasang di kiri. Nah, tidak bisa kita salahkan radiografer. Ini gara-gara radiografer ini yang salah pasang. Paling dia bilang, ya kan yang pasang WSD-nya kita. Ya mungkin dia salah dalam pasang marker, tetapi yang pasang WSD adalah kita. Tidak bisa kita lempar kesalahan sama dia. Maka wajib konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Ingat ya, karena begitu salah, tidak bisa ditutupi. Ya, orang pneumotoraks kiri terus pneumotoraks kanan, bagaimana cara menutupinya? Kita cabut baru pasang lagi satu, pasti ditahu sama pasien keluarga. Kenapa ini dari kanan langsung dicabut langsung pindah ke kiri? Pasti salah, bahaya sekali. Hati-hati ya. Nah itu ada yang dikeluarkan gara-gara pasang WSD seperti itu. Jadi selama pendidikan paru wanti-wanti betul mau pasang WSD konfirmasi dengan pemeriksaan fisik diagnostik. Jangan langsung tusuk saja, bahaya sekali. Salah. Marker mengantuk radiografernya ya amblas ya. Jadi tolong ya. Tadi marker posisinya asimetris. Simetris ini bukan harus sama kiri kanan. Ya, nanti kita lihat sama-sama ya. Simetris apakah simetris atau tidak ya. Ketajaman cukup ya, KP-nya cukup ya, ini biasanya ya. Kemudian inspirasi cukup. Inspirasi pada saat foto dia tarik nafas, tahan nafas. Berapa informasi juga nanti kita lihat fotonya aja. Ya, sudut costophrenicus kanan kiri, batas itu dan tidak goyang. Oke, lanjut saya. Terus, ya, ini yang di sini adalah foto, ya. Jadi ini adalah ya jantungnya, ya. Ini adalah trachea, ini mediastinum juga di sini, ini jantung. Jadi mediastinum ini jantung, ya. Aorta, ya. Ini tadi sinus costophrenicus, ini sinus cardiophreniculus. Costo
phrenikus, cardia phrenikus. Ya, ini parenkim paru. Ya. Nah, simetris itu bukan sama jaraknya antara ini dengan ini. Oh, sama. Ini misalnya agak sedikit ke sana sedikit, agak mirip-mirip. Yang penting sinusnya kelihatan itu sudah boleh. Prinsipnya sinusnya tampak seluruh. Kalau ada foto terpotong begini, itu tidak layak baca. Berulang. Ya, jangan diteruskan. Ya, karena sinus seperti itu, tak? Nah, maka untuk menyatakan dia itu simetris atau tidak ya kita lihat dari sini. Ya, tengahnya di sini. Kita lihat ya. Jadi kalau saya membaca, ya, terus saja. Ya, paroksian harus dievaluasi saat inspirasi maksimal, diafragma harus set. Ini syaratnya inspirasi cukup itu setinggi ICS 8 sampai 10 posterior atau ICS 5 sampai 6. Ya, anterior pada inspirasi yang cukup. Jadi kita lihat kostanya, ya kosta intercostal space-nya itu ya 5 atau 6. Jadi caranya kalau dibawa apa namanya? Ini apa ini namanya? Clavicula. Di bawah clavicula itu ICS berapa? ICS 2. Mana kosta 1? Timpa di bawah clavicula. Jadi bisa teraba atau tidak? Jadi mana kosta 2? Pas di bawah clavicula. Berarti ICS yang di bawah clavicula itu adalah ICS berapa? ICS 1 ya. Kostanya di belakang. ICS-nya yang pertama itu adalah ICS 1. Yang di bawah teraba pertama adalah kosta 2. Oke? Ya. Ingat ya. Nah, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ingat ya yang kalau depan ya. Nah, kemudian yang 8 ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti normal toh? Itu yang kosta posterior. Ya. Kalau yang depan ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nanti ada kasus kita dapat 7, 8. Berarti parunya itu emfisema. Biasanya pada kasus-kasus TPOK. Ada juga nanti yang di sini masih kosta ICS 4 sudah diafragmanya sudah terpotong. Maka itu biasanya kurang inspirasi. Jadi mengetahui dia inspirasi cukup atau tidak adalah dilihat dari diafragmanya setinggi ICS berapa. Belakang itu 8 sampai 10 dan depan itu adalah ICS 5 atau 6. Dasar ini. Dasar. Tolong diperhatikan. Kenapa? Kalau dia kurang inspirasi, ya, terus kita baca, nanti begitu hitung CTI, cardiac thoracic index, dia akan kardiomegali. Jadi kardiomegali, tapi sebenarnya bukan kardiomegali, tapi dia kurang inspirasi. So ini penting sekali pada saat melihat foto toraks itu. Ini biasanya orang sering lupa. Tolong perhatikan ini. Ya. Jadi potongan daripada diafragma yang memotong di mana. Termasuk nanti begitu lihat pasien-pasien emfisema. Ya. Oke, ya, diafragma harus setinggi ICS 8 sampai 10 posterior. Ya. Belakang, kemudian yang depannya itu adalah 5 atau 6. Ya, 8 sampai 10, 5 atau 6. Ingat ya itu ya. Nah, ini seperti ini tidak layak dibaca karena terpotong. Sinusnya kita tidak bisa evaluasi. Oke, lanjut. Nah, ini CTI, cardiac thoracic index.
Jadi diameter terpanjang ya. Dan ini anggaplah 5. Ini misalnya B-nya 10, berarti 15. Baru dihitung berapa panjang diameter terpanjang. Nanti ditambah. Misalnya ya 5 tambah 10 dibagi 15 kali 100%. Berarti dia dapat 50%. Ya. Kapan dikatakan kardiomegali? Kalau sudah lewat dari 50%. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga aorta. Ya, diameter arkus aorta itu 4 cm ini ya. Meternya 4, kemudian elongasi apabila jarak dari aorta ke garis mid clavicula itu 1, lebih dari 1,5 ya, lebih dari 1,5 ya. Ini hanya dilihat berapa 1,5 aninya toh. Jarak elongasi apabila ini yang inilah ini. Ini kan aortanya toh, dilihat di berapa jaraknya ini. Ya, kalau sudah lewat dari ini, misalnya lebih dari 2 cm, misalnya anggaplah begini dia ya, 4 cm berarti dia elongasi aorta. Ya, misalnya ini anggaplah ini foto ini begini modelnya. Nah, ini kan sudah lebih dari 2 cm, maka itu kita sebut sebagai eh, elongasi. Ya, nah, kadangkala kalau ini yang lebih besar, ya kita sebut sebagai, kalau ini yang lebih menonjol ini aorta knob yang menonjol istilahnya. Lanjut. Oke, terus saja. Terus kembali dulu hilus hilus. Terus hilus. Nah, ini hilus ya. Ini hilus. Nanti perhatikan pada kondisi-kondisi edema paru, ya itu kita lihat di hilus, ya. Nah, tak tak melebar, tidak lebih dari lebar dari trachea. Ini kan tracheanya segini, ya. Kita ukur kira-kira segini. Oh sama ya. Kalau dia lebih lebar, nah itu eh, hilusnya tidak normal. Biasanya pada gambaran itulah yang biasa menunjukkan gambaran seperti bed wing appearance. Kalau mulai dari hilus itu dia melebar, ada gambaran edema paru, ya. Terus, nah ini lagi gerakan bronkovaskular flatten ini. Gerakan bronkovaskular flatten tidak lebih dari 2/3 lapangan paru. Ini kan sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Jadi corakan bronkovaskular itu tidak lewat sampai di sini. Inilah yang biasa dibaca oleh bagian radiologi sebagai aspek bronkitis. Biasa ada bacaan radiologi ya, aspek aneh kayaknya. Dan aneh, jalan. Aspek bronkitis. Itu yang disebut biasanya dari radiologi aspek bronkitis. Tapi kita tidak boleh bilang seperti itu, harus klinis. Ya, bronkitis itu batuk kronis, ya, lebih dari 3 bulan. Yang sudah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Itu yang kita sebut sebagai bronkitis, bukan dari radiologi. Jadi tanya klinisnya. Ya, bronkitis dok. Ternyata bronkopaskolopatennya tidak apa namanya, tidak lewat dari 2/3, klinisnya juga tidak pernah batuk, jangan percaya. Ya biasa itu datang aspek bronkitis. Bagaimana konfirmasinya klinisnya bagaimana? Begitu dia klinisnya tidak pernah ada keluhan, ya jangan bilang spirometri normal, tidak ada keluhan klinis, batuk lama, ya. Ya bukan bronkitis. Oh ini bukan bronkitis. Ya, klinis bronkitis itu diagnostik klinis, bukan diagnostik radiologi. Tapi biasanya kalau radiologi sudah lewat 2/3 itu disebut sebagai aspek bronkitis. Kalau kita tidak boleh bilang begitu aspek bronkitis. Bronkitis ya bronkitis, bronkitis akut, bronkitis kronik, ya. Lanjut. Ya ini diafragma, ya. Kanan lebih tinggi, ya, daripada kiri, ya. Kemudian licin, tidak suram. Licin itu ya seperti ini. Dan dia berbentuk biasanya seperti kubah masjid. Jadi ini kubah masjid ya, begini. Kan kubah begini toh. Setengahnya setengah kubah begini. Itu namanya ya untuk diafragma yang normal. Ya ini juga ya. Nah, wah bisa kah? Ya sudahlah, biar. Hah? Oh ya itu di anu dulu ya. Ya, ya.
Ya ini, ya untuk diafragma. Ya kalau kira-kira kubah masjid begini tah. Ah, ya kira-kira begitu. Nanti jadi kalau ada nanti begini model diafragmanya lurus, nah itu tidak normal. Itu namanya plating diafragma, diafragma yang mendatar. Kalau sudah begini ya, ya itu biasanya pada pasien-pasien PPOK biasanya. Ada juga dia tidak seperti itu tapi dia berbentuk begini. Itu kita sebut sebagai tenting diafragma, tertarik dia, ya. Oke, lanjut. Mau hapus bagaimana? Ini, ini. Oh iya tahu. Oke, oke. Nah, ini tenting. Oh ya ini sudah tadi tenting ya, seperti ini ya. Nah, nah, oke. Itu kira-kira tenting. Kalau loving, ya dia begini. Ya, tidak rata, tidak berbentuk kubah. Hah? Oke, lanjut. Sinus. Ya, sudut yang dibentuk oleh kosta dan diafragma lancip bila tumpul biasanya. Tumpul ya ingat aja gini ya. Nah, oke. Ini costoprenicus. Ya, costa prenicus. Ya, biasanya tumpul ya seperti ini ya. Nah, begitu ya. Oke, lanjut, lanjut. Tulang. Ya, nah, tulang costa, vertebra, thoracalis. Jadi kita lihat semua tulang-tulangnya, ya, kapulanya, costanya, ya, costa posteriornya ini, ya, ini costa posterior, ya, ini yang depan tadi, ya. Nah, kita perhatikan semua, ya. Kemudian vertebra, thoracalis, biasanya sini jelas 3 sampai 4, ya. Bawah itu sudah tidak jelas biasanya. Karena kita mau utamakan melihat parunya, ya. Apakah ada fraktur atau tidak ada skoliosis atau tidak. Lanjut. Nah, ini urutan-urutannya. Jadi urutannya tentu tadi identitas, identitas pasien, apakah dia layak foto posisinya, atau mulai dengan satu jaringan lunak dan tulang. Jadi bacanya soft tisu, tulang dan persendian tampak normal. Kalau ada kelainan kita sebut tampak soft tissue normal, kemudian ada fraktur misalnya di eh, kosta berapa. Kalau tidak normal ya. Kalau tulang, soft tissue, tulang dan persendian tampak normal. Oke? Atau tidak ada kelainan, boleh. Ya, tampak tidak ada kelainan. Ya. Nah, kemudian yang kedua mulai masuk trachea. Jadi ini ya, mulai ya, soft tissue, tulang, persendian tampak normal. Kemudian trachea. Hah? Trachea, ya, bagaimana normal? Nggak ada kurang. Trachea, kalau saya biasanya trachea, mediastinum dan jantung. Dan supaya kita ingat toh, tidak ada jiwa wajib harus urutan begini. Tapi saya mau lakukan supaya tidak hilang. Jadi soft tissue, tulang, persendian tampak di tengah. Trachea, mediastinum dan jantung tampak normal. Kan toh? Berurutan toh? Nah, setelah itu mana dia nih? Dia langsung ya, diafragma, Stenochronicus. Nah, ini sudah. Nah, ini kalau saya begini, ini ke sini, sini, ya. Kemudian diafragma, sinus, baru masuk ke parenkim paru. Kira-kira bisa lupa atau tidak? Kalau berurutan, ya. Tapi kalau ini kayaknya sepertinya bisa hilang salah satunya. Ya, saya enggak pernah Pak. Kalau saya pakai urutan. Enggak ada kewajiban harus bacaan B, C, D dulu toh. Enggak ada kewajiban, tapi yang penting jangan lupa. Jadi supaya mudah, tisu,
tulang, persendian tampak normal. Trachea, mediastinum, dan jantung tampak normal. Diafragma normal. Lunut costophrenicus tampak tajam. Ya, berupa ringking paru. Nampak gambaran kavitas di misalnya di paru kanan atas. Kayaknya enggak saya hilang itu kalau begitu. Tapi kalau kita pakai ini kayaknya miss ini. Ya coba trachea, langsung diafragma, langsung sudut, baru masuk kembali ke aorta, jantung, parenkima. Terserahlah kamu mau pakai ini. Tapi saya pakai itu dari dulu dari Surabaya saya pakai begitu. Waktu di sana juga diajar begitu. Sehingga kita tidak miss dalam. Nah, jadi terakhir di parunya begitu karena di paru itulah kita banyak menjelaskan di situ karena pasti kemungkinan besar kelainan lebih banyak kita dapat di paru karena kita dokter paru. Ya, gitu. Ya. Oke, jadi soft tissue, tulang, persendian tampak normal. Trachea, mediastinum, jantung tampak normal. Tuh, diafragma tampak normal ya. Kemudian sinus costophrenicus tampak tajam, ranking paru kalau ada kelainan. Kalau tidak ada ya kita bilang ya ranking paru tampak normal. Ya, atau tidak ada kelainan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi posisi posterior anterior lanjut aja. Ini posisi AP ya. Lanjut lagi. Ini lateral ya. Lateral kiri ya. Sebaiknya memang kalau posisi kita ambil posisi PA langsung lateral juga ya untuk lebih melihat misalnya apakah dia di depan atau di belakang. Kalau kelainannya di kiri ya lateral kiri, kalau kelainannya di kanan dominan kita minta lateral kanan. Lanjut ya, terus ya. Wah, kita mulai masuk kelainan di paru. Ada namanya ground glass opacity ya. Ya, ya, ini ya. Kalau istilahnya seperti gambaran ground glass ya. Kaca ada yang bilang seperti pecahan kaca katanya ya. Ya, boleh pakai istilah seperti itu untuk memudahkan kita ya. Kemarin ini sangat terkenal waktu COVID ya. Karena rata-rata gambaran CT scan COVID itu ya rata-rata GGO, ground glass opacity apalagi yang berat hampir pasti GGO ya. Lanjut. Ya ini yang ya ground glass ya, seperti butiran kaca halus kaca yang ya, kaca yang pecah ya. Begitu katanya ya. Terus lanjut konsolidasi. Konsolidasi ya terus saja. Nah ini konsolidasi. Dia lebih padat. Nah cuman ada ingat satu tanda yaitu kita sebut sebagai air bronchogram. Ya, kalau ada konsolidasi cari apakah ada air bronchogram. Air bronchogram itu adalah gambaran udara di dalam percabangan bronkus. Nah, udara tadi warna apa? Hitam atau putih? Hitam. Jadi ada konsolidasi tapi ada gambaran-gambaran hitamnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kita sebut konsolidasi dengan gambaran air bronchogram sign. Menandakan bahwasanya itu kasus pneumonia biasanya. Jadi kalau ada air bronchogram itu tanda pneumonia. Kalau dia massa atau tumor biasanya tidak kita dapatkan gambaran air bronchogram. Jadi gambaran konsolidasi saja. Ya, ya. Nah, itu tanda khas pneumonia ada adalah air bronchogram sign. Lanjut. Nah, ini kalau lebihan ya ini ya. Ini ya air bronchogram sign. Kalau CT scan ya jelas, tapi kalau dia di anu ini ya, ya ada hitam, putih ya, itu adalah air bronchogram. Ini menunjukkan ini adalah kasus pneumonia ya. Lanjut. Nah, ini beda dengan eh konsolidasi saja. Tumor misalnya, seperti kasus ini tidak ada air bronchogramnya ya. Gambaran perselubungan homogen di paru kanan atas misalnya, kemudian ya, di paru kanan bawah, misalnya seperti ini, ya. Nah, terus lanjut saja. Nah,
kemudian kapitas. Nah, kapitas itu ingat ini, bulat. Kapitas ya. Jadi ada bulatan, itu namanya kapitas. Nah, ada kapitas berdinding tipis, ada yang berdinding tebal. Berdinding tipis biasanya pada TB. Berdinding tebal biasanya pada apa namanya? Abses. Disertai dengan kalau abses ada namanya air fluid level. Air fluid level itu ya seperti air, mana air air minum sana. Coba angkat air minum. Ya, ini airnya. Air fluid level, ya. Nah, itu garis, garis air dengan itu namanya kita sebut air fluid level. Kalau kita mendapatkan air fluid level ada dua kemungkinan. Ingat ya, dokter paru ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah abses kalau dia di dalam kavitas. Tapi kalau dia tanpa kavitas itu biasanya pada kasus hidronemotoraks. Ingat ya, dua saja itu air fluid level. Abses atau hidronemotoraks. Oke, apa namanya ini? Apa namanya? Apa namanya? Firdaus, mau jadi dokter jantung atau dokter paru? Dokter paru toh? Artinya ya, begitu kita sudah masuk sebagai PPDS paru, suka atau tidak suka, paksa dirimu suka dengan profesimu ini karena tidak mungkin kau mundur di tengah jalan. Tidak ada cerita dari paru pindah ke jantung atau dari jantung pindah ke paru, tidak ada cerita selama PPDS. Beda kalau FK Unhas pindah ke ya oke masih bisa. Tapi kalau begitu kita sudah jadi masuk PPDS, tentang surut, harus kau jadi spesialis paru. Jangan mundur tengah jalan. Kayaknya saya malah salah masuk jurusan ini. Saya harusnya masuk sini, tidak ada cerita. Tidak bisa itu pindah begitu saja atau nanti setelah mau tes lagi, tidak ada ya. Begitu sudah masuk paru ini sudah keputusanmu saya ya. Kau sudah menyingkirkan banyak orang. Jadi cintai ini profesimu, sungguh-sungguh mencari ilmunya, ya. Jangan setengah hati, semua jadi dokter paru sampingan saja. Pekerjaan utama jadi pengusaha, tidak ada ya. Dokter paru, kalau mau jadi pengusaha ya pengusaha itu sampingan. Ya, sampai mati kita akan jadi dokter paru. Di profesi ini harus kau cintai betul, kau nikmati selama proses pendidikanmu. Saya lihat banyak anak-anak yang berhenti di tengah jalan, atau stres, depresi, ada ya. Stres, depresi selama PPDS. Karena apa? Dia tidak mencintai nih profesinya. Dia tidak mencintai ini eh, profesi yang digeluti. Kalau kita tidak mencintai, memang berat ini proses pendidikan. Tapi kalau mencintai, suka, setiap hari itu terasa indah, nikmat. Kenapa indah? Tergantung what do you think, ya. Persepsi kita terhadap sesuatu. Ya, itu yang perlu dibangun dengan baik. Ya. Kalau persepsi kita, enak ini. Kenapa enak? Kok dia pasien tiap hari, pasien yang sesak, ditangani langsung, wih, baik. Pasien masuk pneumotoraks, megap-megap sudah hampir mati, kita pasang WSD, pasien bisa selamat. Pasien datang dengan efusi masif, kita tangani, iya alhamdulillah besok sudah bisa bicara, bisa ketawa. Itu kan persepsimu tuh, wih, luar biasa ini profesi saya. Tapi kalau persepsi mah ya bikin beban ini saja. Ini pasien bikin repot saja. Saya lagi tidur, tiba-tiba datang pasien sesak. Nah, ini akhirnya terasa berat itu. Jagamu, terasa berat itu PPDS-mu. Ya, tidak nikmat, tidak dinikmati, terasa lama sekali. Akhirnya depresi, ya, karena tidak suka dengan. Nah, sekarang ini kok harus selalu motivasi dirimu. Ya, bahagia sekali saya bisa diterima di eh, FK Unhas, pendidikan dokter spesialis pulmonologi, ya, menyingkirkan sekian banyak eh, calon lain, saya terpilih. Ya, itu di dimaknai dengan menjiwai, menyukai, ya, taat dengan aturan-aturan selama pendidikan, menikmati jaganya, ya. Jangan jadi beban, ya. Kalau suruh senior
Tidak ada seniority yang mau makan kau, paling yang dimarahi, marahi ya biasa aja lah. Marah marah ya, apa kalau marah kita salah kita perbaiki, kalau marah kalau kita tidak salah ya sudah cuekin aja enggak masalah toh, begitu. Maksud saya itu, penting karena semester pertama itu terus terang kadang-kadang ada yang depresi, ada yang stres, ya. Karena itu coba bangun rasa syukurmu bisa masuk, ya, dibandingkan, apa namanya, ya kemudian yang kedua, ya yang rata-rata semester satu memang ya lebih berat lah dari semester 2 tapi kan tidak selamanya kita di semester satu 6 bulan saja itu sudah masuk lagi junior. Jadi tunggu saja, beratnya nih jaga nih senior jaga tor kiri kanan apa semua, tunggu saja 6 bulan nikmati saja 6 bulan akan ada juniormu, ya, nah, begitu ya. Tidak terasa itu kalau kita menikmati, tapi kalau kita, berat kapan saya selesai, kalau kau ingat kapan selesainya, enggak selesai-selesai itu. Karena terasa panjang toh, menunggu ya. Tapi kalau kita enjoy ya, tiap hari, saya ada kasus asma, coba lihat, harus nikmati. Kau lihat tuh film Korea ya. Begitu dia itu orang yang anak tuh dokter. Nah, dia nikmati sekali tuh profesinya, wih, senang sekali. Begitu juga sebenarnya kehidupan sehari-hari kita, ya. Kau kira itu orang menolong orang yang sesak yang megap-megap kira-kira sesuatu yang biasa-biasa saja? Mungkin persepsi kita biasa-biasa saja, biasa gitu. Orang status asmatikus diterapi di Nebu langsung baik. Bagi kita mungkin biasa-biasa, tapi bagi dia itu seperti dia dibebaskan dari cekikan. Ya, kok orang dicekik tiba-tiba dibebaskan. Ya, bagi dia itu sesuatu yang luar biasa. Dan nikmati, cintai profesi ini. Ya, sedikit-sedikit disuruh senior, dimarahi senior, langsung down, ngapain saya mau sekolah, mending saya di rumah saja. Toh? Saya sudah nyaman, sudah rumah bagus, banyak uang. Toh? Tapi bukan itu yang dicari. Toh yang dicari itu adalah bagaimana kita memberi yang terbaik. Indonesia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan kesempatan menjadi manusia terbaik itu sangat besar dengan menjadi dokter spesialis. Ya. Jadi enjoy, saya tidak mau lihat ada yang stres, ada yang kurang fit, ya, atau hatinya di tempat lain, ya. Pada saat di sini ya, timpul di sini. Kau bantu. Kalau kau ada kesusahan di rumah, caranya itu adalah bantu itu pasienmu dengan baik. Allah kasih jalan biasanya. Ada masalah keuangan, ya minta tolong dengan cara seperti itu. Perbaikilah pasienmu dengan baik. Sambil terus berdoa. Ini orang kita membantu orang yang menggampang, orang yang nyawanya terancam kita bantu dengan tulus ikhlas. Persoalan apapun di luar itu ada jalannya. Ya, Allah kasih jalan. Ya, jadi jangan ada setengah hati, ya, stres, depresi. Ya. Apain depresi ini luar biasa ini kau punya kesempatan untuk pendidikan. Ya, oke lanjut. Jam berapa nih? Oh sedikit lagi, tidak apa-apa. Kelainan paru ini intinya kelainan paru. Lanjut. Pengurangan volume darah, volume ya oke lah, telektasis. Ya sudah, terus saya nanti dijelaskan. Terus, terus, terus. Iya, memang foto mekanisme nanti lebih banyak. Foto aja langsung. Nah, ini. Jadi dasarnya adalah kalau efusi tumor itu kan penambahan volume. Kan volume kan bertambah ya, berarti dia akan lebih besar. Jadi kalau fisisnya asimetris, yang sakit lebih cembung. Biasanya kalau efusi ada tumor, tapi tidak selamanya juga. Kalau efusinya tidak banyak ya tidak ada penambahan volumenya atau tidak begitu kentara ya. Tapi kalau dia efusi banyak kelihatan itu baru inspeksi, efusi ini dari jauh. Nanti lihat foto, wih betul, oh ya alhamdulillah. Itu begitu cara belajarnya. Jangan langsung, ini dok ada pasien dengan sesak, foto. Cara foto, oh efusi, tidak canggih itu. Yang canggih itu baru lihat pasien. Kayaknya efusi nih, spesies efusi nih, efusi pleura, foto. Nah,
Efusi pleura kanan. Mohon foto toraks dengan efusi pleura kanan. Begitu caranya kalau dokter paru yang minta. Jangan mohon foto toraks dengan dyspnea. Nah, keluar nanti datanglah muncul tumor paru lah, pneumotoraks lah, apa semua yang tidak sesuai dengan klinisnya pasien. Kau pusing sendiri. Jadi periksa dulu anamnesis, periksa. Mohon foto toraks dengan suspek pneumotoraks kanan. Wah, itu keren. Tapi kalau mohon foto toraks dengan dyspnea, keluar mendatang pneumotoraks. Oh, pneumotoraks ini dari foto. Kau tidak canggih sebagai dokter paru. Nanti kau di praktek, ini salah-salah terus diagnostikmu. Kecuali kalau kau punya foto toraks di praktekmu, tapi bikin foto toraks di praktek itu ya mesti sedikit jelimet karena izinnya luar biasa setengah mati. Ya, saya izin sampai 2 tahun baru bisa keluar ya. Itu maksudnya tidak perlu harus ada foto toraks di praktek kalau dokter paru. Fisismu yang penting. Ya, fisis bagus. Jadi fisis dulu baru foto, baru lihat fotonya. Oh begini. Jadi kau membangun kepercayaan dirimu sebagai dokter paru. Ingat ya kau dokter paru, tidak ada lagi dokter lain. Pokoknya dokter paru di kepala dokter paru, tidak ada lagi dokter jantung, dokter apa, ya. Dokter bedah tidak ada lagi. Pokoknya the best dokter paru. Itu yang kau tanamkan dalam dirimu, ya. Nah, ini jadi volume ingat dari penambahan volume. Kalau yang pengurangan volume dua atelektasis seperti balon yang kempes itu kan alveoli mengembangkan seperti balon. Pada saat kita bernapas dia mengempes sedikit tapi dia tidak kempes total. Ingat balon. Kalau kita bicara atelektasis ingat balon. Balon mengembang ditiup, dibuang sedikit itu alveoli. Tapi dia tidak kolaps, tidak kempes total. Kapan dia kempes total? Itulah yang kita sebut sebagai atelektasis. Nah, begitu di atelektasis volume berkurang. Ya, volume berkurang. Apa yang menyebabkannya? Bisa ada sumbatan di bronkus, ya bisa ada tekanan dari luar, bisa ada sikatris di bronkus sehingga udara tidak masuk ke dalam pleura, ke dalam paru, paru tertentu. Bisa dia parsial kalau satu segmen, bisa juga lobus atau total apabila satu paru yang kena. Misalnya dia ada ini kan misalnya di sini anggaplah ini ya. Ini kan trachea. Trachea ini bronkus kanan, bronkus kiri. Ada tumor di sini tersumbat. Maka bisa terjadi atelektasis di sini. Volumenya akan berkurang. Balonnya kempes. Kenapa balon kempes? Radar dia absorpsi terus oksigen diambil oleh hemoglobin. Sementara yang masuk tidak ada. Maka lama kelamaan oksigen akan habis maka paru itu akan kolaps seperti ini. Apa yang terjadi ya? Penarikan trachea ke sisi yang sakit. Beda dengan yang penambahan volume. Efusi tumor dia akan mendorong ya trachea atau dia trachea ke sisi yang sehat. Itu bedanya ya. Jadi pakai logika aja. Ya, kalau seperti ini jangan pikir oh ini efusi, mana efusi? Ya, penarikan. Kemungkinan atelektasis. Tapi ada satu kondisi juga efusi yang sudah mengantong atau sudah terjadi penebalan pleura, dia juga bisa membentuk kondisi penebalan pleura. Maka dia akan tertarik ke sisi yang sakit. Efusi yang sudah lama itu akan terjadi penebalan pleura, ya, oketit dan kemudian terjadi penebalan pleura. Jadi bukan lagi suatu efusi. Ya, lanjut. Nah ini, ya, ini atelektasis. Ya, terus, nah sekarang masuk ke tumor ya. Sorry, tumor. Ya. Siapa nih? Masih atelektasis ya? Oh iya, sudah. Atelektasis ini atelektasis parsial. Ya, ini rehyanya begini ya. Atelektasis ini parsial ya. Bisa parsial itu bisa segmen, bisa lobus. Ingat lobus kanan itu ada 3 ya. Ya. Yang kiri 2 ya. Nah, bisa kena satu lobus ya. Bisa satu segmen ya atau kalau dia total maka keseluruhan. Lanjut. Ya, lanjut. Ya ini atelektasis. Nah, bronkiektasis. Nah, lanjut saja. Ya, oke. Bronkiektasis itu pelebaran saluran napas yang bersifat permanen. Ya.
Terus, nah gambarannya ada air bronchogram. Sorry, honeycomb appearance, ya. Ini honeycomb appearance. Seperti sarang tawon, ya. Sarang-sarang tawon. Ingat, orang dengan bronkiektasis tidak sembuh. Jadi jangan janjikan kesembuhan pada orang-orang bronkiektasis. Dia akan datang bolak-balik. Jadi sampaikan dari awal ini Bapak Ibu bronkiektasis tidak bisa hilang lagi Bu ya. Tapi hanya bisa dikurangi keluhannya pada saat misalnya ada batuk darah, sesak, panas, putumnya banyak, nah itu bisa dikurangi. Tapi tidak bisa hilang total karena sudah terjadi pelebaran permanen dari saluran napas. Lanjut. Disemai tadi sudah ya, lanjut saya. Nah ini tadi ya. Ini kan lihat ya. Datar. Tidak lagi berbentuk kubah masjid. Ya. Nah, terus saja terus. Satu tunggu deh. Ini ya. Ada yang mau berani baca ini? Ini kanan. Ya. Ada yang mau berani baca? Jadi pertama identitas, anggap lain saya tulis saja. Jadi tadi tak? Namanya, nomor registrasi, diambil tanggal berapa, ya? Ya, tanggal berapa diambil, kemudian ada markernya atau tidak, marker tanpa di sebelah kanan, nah, ya, fotonya layak baca atau tidak, ya. Kemudian kita mulai tadi tak, tisu, tulang, persendian, bagaimana, ya, trachea, mediastinum, jantung, bagaimana, ya, diafragma, sinus costophrenicus, dan bagaimana parunya. Ah, gampang. Nah, saya mau baca. Ya silakan coba saja. Kalau salah enggak apa kok masih janin. Tapi dokter izin mencoba membaca dokter. Saya turut kembali balik. Nomor rek. Berapa ini? 16 Januari 2004. Ekstra. Oke, silakan coba saja. Tapi dokter izin rangka membaca foto toraks Tuan X umur sekian tahun, umur 60 tahun. Foto diambil pada tanggal 19 Januari 2024 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Foto posisi PA, marker di sebelah kanan, kemudian foto exposure 1, 2, 3. Cukup, kemudian inspirasi cukup, kemudian foto posisi simetris dan mencakup seluruh lapang paru. Kesimpulan foto layak baca. Yang pertama soft tissue normal, tulang intak, sela iga costa melebar, kemudian trakea midline, mediastinum normal, kardiotorasik rasio kurang dari 50%, kubah diafragma mendatar, recessus costophrenicus menumpul dokter.
diafragma kanan, kubah diafragma kanan mendatar, resisus costophrenicus kanan menumpul, kubah diafragma kiri mendatar, resisus costophrenicus kiri menumpul, kemudian parenkim paru ditemukan gambaran emfisema, dokter. Tapi mohon arahan tak, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, kira-kira tadi apa yang kurang tepat? Apa ya? Kenapa? Sinus sudutnya bagaimana? Hah? Masih bagus? Masih normal? Ya, oke. Apalagi yang mau dikoreksi? Kenapa itu? Tadi sudah benar mendatar ya. Oh yes. Ya, apalagi? Sudah. Sudah disebut tadi. Apa lagi? Hah? Kenapa? Nah, ya oke, langsung saya karena waktu terbatas nanti tidak habis. Jadi tadi di sini ya, ya jantungnya bentuk teardrop. Ya, memang CTA-nya normal tapi gambaran teardrop. Pada gas pada PPOK ya. Oke, saya lumayan lah nanti diperdalam lagi pada saat MR ya, tiap hari MR. Oke, lanjut terus. Ya, lanjut. Oke, lanjut aja terus. Ya, terus. Apa ini? Hapus. Ya, lanjut dulu. Ya, terus. Oh, terus dulu. Nah, lanjut terus. Nah, ini aja ya. Nah, ini. Jadi kalau begitu kita baca ini, sini kan kalian nanya. Sinus karena apa? Kenapa sulit dinilai? Nah, tertutup perselubungan. Tertutup perselubungan homogen. Meniscus sign positif. Nah, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Lanjut aja. Terus ini meniscus sign ya. Lanjut nih terus. Terus saja. Terus ini biasanya nih ya. Oh, ya terus saja, terus middle. Nanti saya jelaskan aja. Ini yang sinus tumpul ya, tumpul ya, tertutup perselubungan homogen ya. Terus di banyak slide terus. Oh ini apa nih? Toraks belum, bukan di. Ya terus aja dulu nanti dulu. Ya terus ya ini. Jadi kalau kita bicara tentang pneumotoraks ya, ada tanda khas yaitu adanya kolaps line. Ini namanya kolaps line. Ya, ini kolaps line. Ya. Jadi paru yang mengempis itu yang kolaps line. Kemudian kita dapatkan hiperlusen avaskuler. Hiperlusen itu yang hitam sekali baru avaskuler. Karena ada juga hiperlusen yang masih ada vaskulernya pada emfisema kayak tadi hiperlusen itu. Tapi masih ada bronkovaskular pattern. Itu pada kasus emfisema. Tapi begitu hiperlusen avaskuler hitam tidak ada gambaran bronkovaskular patternnya itu yang kita sebut sebagai pneumotoraks. Disertai dengan gambaran ini collapse line, tampak gambaran collapse line disertai dengan hiperlusen vaskular. Itu pneumotoraks ya. Terus sorry. Ini juga ya. Tidak begitu jelas ya tapi ini gambaran anehnya. Collapse line-nya. Terus terus aja. Ini juga ya, kembali deh. Ya. Ini collapse line-nya ini yang hiperlusen avaskuler.
pada pneumotoraks. Lanjut. Oke, lanjut. Ini pemasangan USD ya. Pasien pneumotoraks ini kalau lihat pasien USD cari dia. Apakah memang sudah mengembang? Ini kalau kita lihat ini masih ada kolaps lainnya. Ya. Nah, ini yang hiperlosen avaskularnya. Jadi sudah mengembang tapi belum full. Ya, masih ada kolaps lain di situ. Ini post WSD. Lanjut. Ini juga ini. Oke. Terus ini juga di atas ya. Lanjut misalnya. Saya kira sudah cukup pneumotoraks. Lanjut. Ya. Terus ya. Terus. Nah, sekarang. TB ya, oke. Terus. Nah ini bercak berawan di lapangan paru kanan atas atau fibroinfiltrat di paru kanan atas. Terus pada TB paru kanan atas dan kiri juga ini ya. Terus ya ini namanya kalsifikasi. Yang bintik seperti tulang ini ya. Ini kalsifikasi ini pada TB lama atau bekas TB. Ya 10-20 tahun lalu biasanya ya. Kalau gambaran ini biasanya bekas TB atau TB yang sudah lama. Lanjut. Ini juga ya. Gambaran kalsifikasi, lanjut. Nah, ya. Oke, lanjut saya. Terus nah ini tadi saya bilang hati-hati ini ya. Nih, perhatikan ini. Nah, ini ada gambaran seperti itu. Ya. Ini juga ada di atas. Ya, lanjut. Oke, lanjut terus. Nah, ini ya bercak-bercak ya. Miliar pada kedua lapangan paru, lanjut. Pneumonia, terus. Oke, terus. Terus saja. Ya tadi saya bilang tuh, bila ada kavitas dengan air fluid level. Tuh, ini tidak begitu jelas, tapi begitu kita minta lateral itu akan kelihatan. Ya, lebih jelas. Lanjut. Terus. Nah, sebelum kita masuk ke mana ini? Sebelum kita masuk ke tentang tumor paru dan tumor mediastinum. Waktu terbatas. Nah, saya kasih gambaran begini. Sudah masuk tumor ya? Coba. Oh ya. Ya, iya. Kembali. Ya ini ya. Nah, untuk bicara tentang tumor, gambarannya begini. Ya. Ini paru. Kalau dia ada tumor mediastinum, maka biasanya dia akan mulai dari tengah kan? Kecil, kecil, kecil. Nah, begitulah. Kalau tumor mediastinum toh. Nah, kalau dia tumor paru, dia biasanya anggaplah begini. Mulai dari parunya. Membesar, membesar, membesar. Maka kalau kita ambil garis, ya. Nah, lihat sudutnya ini. Ya, sedangkan kalau tumor paru, kalau kita tarik garis begini, sudutnya ini. Simpulannya biasanya, ya, kalau dia tumor mediastinum, biasanya sudutnya akan lebih dari 90 derajat. Ya. Sedangkan kalau yang apa namanya tumor paru biasanya lebih kurang. Kedua, batas tegas. Ya,
Kalau paru biasanya batasnya tidak tegas karena dia di dalam paru. Tapi kalau dia di mediastinum, maka antara paru dengan jantung, antara paru dengan tumornya biasanya kelihatan batas tegas. Oke? Karena kenapa dia suatu organ yang berbeda, ya, satu di depan, satu di belakang, maka begitu dia dipoto, batasnya menjadi jelas karena dia tidak apa namanya? Tidak di dalam satu organ. Tapi tumor paru biasanya batasnya tidak jelas karena dia di dalam paru, ya. Nah, tapi kalau dia di mediastinum dan parunya, antara paru dengan mediastinumnya pasti dia akan kelihatan jelas seperti jantung kita, gitu. Seperti ini, ya. Kalau saya tarik garis begini, ini kan sudutnya tajam, ya. Tunjukkan ini tumor paru. Yang kedua, batas tidak begitu jelas. Ini tidak jelas batasnya di sini. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, 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 lanjut terus. Terus, terus, ini tumor apa ini? Terus, terus middle. Nah ini, kembali itu. Ini tumor apa ini? Kenapa? Atas, jelas. Ya, mediastinum ya. Ya lanjut. Ini multiple nodule ya. Ini. Oke lanjut. Oh, habis. Saya kira itu. Ya ada pertanyaan. Nah, setiap hari itu tolong dilatih. Jadi sekarang cara melatihnya adalah jangan pernah membiasakan diri melihat bacaannya orang radiologi. Itu pesan saya, Pak. Baik. Jangan sekali-sekali melihat bacaan radiologi. Langsung kau baca sendiri. Ya, dengan cara yang kita lakukan hari ini. Karena beda sekali antara radiologi dan kita. Kenapa radiologi itu tidak pernah lihat klinis pasien, tapi kamu lihat itu pasien langsung. Makanya lihat pasien baru lihat kan foto. Jadi kita itu di apa namanya? Di morning report tidak pernah itu lihat bacaan radiologi, kau baca sendiri, ya. Baca sendiri sesuai dengan yang kita ajarkan pada hari ini. Nah, kalau lagi bilang reportnya ini memang apa namanya? Biasakan saja, semakin sering lihat, semakin percaya diri lihat juga pasiennya secara langsung. Ingat, saya ingat sekali lagi, kau sudah putuskan menjadi dokter spesialis paru, jadi tidak ada lagi pokoknya geluti ini dengan ikhlas, dengan apa namanya, dengan senang, gembira, bahagia, ya, sehingga 4 tahunmu di sini tidak terasa. Tapi kalau kau uring-uringan di sini, tidak ikhlas, ya, setengah hati masuk paru, berhenti memang Mikolon. Tapi biasanya luar biasa sekali persaingan ketat, ya, dan bisa diterima apa namanya, syukuri itu dengan belajar. 4 tahun itu biasanya tidak terasa asal tadi kau nikmati proses pendidikanmu, ya, enak loh. Ini kita seperti berpetualang, setiap hari kita menghadapi pasien yang berbeda-beda tergantung persepsimu. Tapi kalau kau anggap itu beban, ya beban, rasa berat setiap hari. Tapi kalau setiap hari kita anggap sebagai sesuatu petualangan, kita dapatkan pengalaman yang bagus, melihat pasien-pasien, weh, terasa luar biasa. Oh, rawat pasien jangan jadi beban. Rawat pasien, tangani dengan baik, ya, diagnosa benar, pasien pulang dengan tawa, weh, rasa bahagia. Itu yang harus dibangun, ya, supaya kalian bisa eh, selesai pendidikan dengan eh, ya dengan tepat waktu lah. Ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Dr. Harun Iskandar, spesialis paru konsultan, spesialis penyakit dalam konsultan paru atas kesediaan waktunya hari ini, Dok. Sebagai kesimpulan bahwa fototoraks merupakan salah satu metode diagnostik utama untuk mengevaluasi kondisi paru pasien. Fototoraks memberikan gambaran visual struktur internal toraks dan membantu dalam mendeteksi berbagai penyakit paru.
Posisi pasien selama pengambilan foto toraks seperti posisi PA dan lateral memainkan peranan penting dalam mendapatkan gambaran yang akurat. Identifikasi tanda-tanda patologis dan pada foto toraks seperti infiltrasi, atelektasis, efusi pleura dan gambaran lainnya merupakan keterampilan penting untuk mendiagnosis penyakit paru. Demikianlah penyampaian materi pengayaan dengan judul dasar-dasar foto toraks. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dokter. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi dokter. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, ya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.